menunjukkan jalan pintas menuju Allah. Jadi kalau para filsuf, para ahli kalam mencari dalil-dalil yang tertulis, setelah dianalisa, sedangkan ahli kolbu dan rohani, mereka punya jalan yang lebih cepat. Jalannya apa? Di kolbu itu sendiri. Kolbu itu adalah tempat menyebut nama Allah, dalilnya jelas. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, surah Ar-Ra'd ayat 28. Begitu juga surah Al-Anfal, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah, kolbu menjadi tenang. Berarti kolbu ini tempat menyebut namanya, mengingatnya. Karena yang punya nama selalu membersamai namanya, ana ma'ahum idza dzakarani, begitu dalam Sahih Bukhari. Aku bersamanya jika dia menyebut dan mengingatku. Lalu di manakah bisa diakses? Dari kolbu bagian manakah? Di kolbu tadi kita sudah sebutkan bahwa ada nama dan sifat Allah yang memancar ke sana. Tapi pancaran itu tentu ada tempat memancarkannya. Inilah yang disebut dengan ruh. Nah, maka tadi ada kalam, di balik kolbu ada rasa. Setelah rasa itu habis, disitulah kemudian seorang hamba menemukan ilahnya, Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hilang dulu rasa bahwa dia punya rasa. Hilang dulu rasa bahwa dia ada, bahwa dia yang mengenal. Nah, dan ini pun butuh istighfar yang saya sebut al-taubah al-kubra, obat besar. Al-istighfar al-kabir, istighfarnya istighfar yang besar. Istighfarnya bukan lagi batin, tapi sudah batinul butun. Sudah dibalik dari rasa itu semua. Inilah yang kemudian istighfarnya kita temukan dari istighfarnya Nabi. Nabi Muhammad tuh udah nggak ada dosa, teman-teman. Benar nggak? Nabi ada dosa nggak? Nggak ada. Lalu Nabi istighfar dari dosa apa? Nabi istighfar dari rasa itu. Maka beliau mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Ya, hadisnya sahih. Sesungguhnya ada ghain pada kalbuku. Ghain di situ diartikan cahaya. Bahkan merasa ada cahaya saja, itu kemudian beliau mengistighfarkan, bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jauh-jauh lama-lama belajar tentang ilmu ini, ilmu itu, ternyata jalan pintas kepada Allah dimulai dari istighfar dan tobat. Nggak ada lagi. Maka hamba-hamba yang merasa dirinya hina, merasa dirinya perlu pertobatan di hadapan Allah, orang-orang ini adalah calon-calon kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bagian dari mereka, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Apakah ada cara membedakan rasa yang dari ruh atau rasa kolbu dan yang lainnya? Monggo Bu ya. Kita mulai dari rasa ilmu yakin dulu. Nah, ilmu yakin ini rasanya pusing. Kebanyakan dalil. Jadi kalau ciri-ciri ngajinya pada tahapan kita ini make akal, ciri-cirinya ada rasa pusing, tapi asik. Rasa rumit, ini kok berat ya, tapi kok asik gitu. Dalil akal itu lebih seru, lebih asik daripada dalil badan. Dalil tertulis. Oleh karena itu, orang yang sedang main game, main catur, itu bisa nyuekin makanannya. Dia lupa makanan di kiri kanannya. Coba anak-anak kita lagi main game, itu dia lupa makan dan minum. Padahal makan minum itu enak. Kenapa? Karena makanannya akal itu adalah strategi, dalil, pikiran, pengamatan, itulah. Tapi pusing, cobalah anak kita kadang-kadang panik ketika dia kalah, ya kan? Nah, sama ketika tambah dewasa, game-nya bukan hanya lagi PS3, bukan game-game yang ada di laptop lagi. Tapi game kehidupan, la'bul hayah, ya, game kehidupan. Itu lebih pusing lagi kalau kita pakai ini. Jadi kenapa ada orang stres di dunia? Karena dia hidup cuma pakai ini. Jadi teman-teman, apa jalan keluar dari stres? Jangan hidup cuma pakai cerdas. Jangan hanya cerdas otak, tapi cerdaslah kolbu. Nah, kolbu itu apa indikatornya? Kita sudah di sana. Maka ada rasa ketenangan, tenangnya di jiwa, zikirnya di kolbu, tenangnya sampai kepada jiwa.
Orangnya mulai bekerja dengan tenang, hati-hati, mulai ada muhasabah kepada dirinya. Dia mulai tidak menyalahkan orang, dia mulai kemudian melihat jangan-jangan aku yang salah. Maka kajian-kajian yang isi nyalahin orang, itu berarti dia baru di dalil yang pertama. Belum masuk di dalil yang kedua. Ya. Saya kan dituduh nyalain orang, Pak Ahmad. Ya. Dituduh memfitnah satu golongan. Padahal mereka lah yang memfitnah kita. Memfitnah kita sesat, memfitnah kita zindik. Mereka lupa. Karena nggak pernah merasa salah. Ya. Nggak pernah merasa dirinya salah. Yang tahu orang lain jahat, orang lain fitnah, orang lain segala macamnya. Kita kalau salah ya kita minta maaf. Dan kita tidak pernah merasa paling benar. Kita hanya mengatakan kami berusaha mencapai kebenaran. Insya Allah ya. Adapun kalau sudah masuk ke ranah ruh, itu tidak ada lagi cacatnya. Indikatornya saat itu adalah kita merasa memandangnya dan dipandangnya. Itulah kesadaran tertinggi. Nah, kesadaran tertinggi di situ. Merasa dia hadir di mana. Sebenarnya di atas itu ada rasa-rasa tingkatan yang lain yang diselipkan dalam beberapa ayat dan hadis, tapi saya tidak boleh untuk sementara mengurainya. Ya. Nanti di lain waktu kita urai, insya Allah. Ini dari Ibu Heni, beliau bertanya tentang ruh. Tadi Buya menyebut tentang ruh ini. Beliau bertanya, Buya, bagaimana membuka pintu ruh untuk biasa terhubung dengan Sang Pencipta? Tadi itu ini pertanyaan Bu Heni cukup mewakili saya juga, Bu ya, karena waktu Bu ya cerita bahwa kalau sholat ada sensasi, ada semacam kenikmatan, saya itu iri, Bu ya, karena kalau saya sholat kok pikirannya kemana-mana gitu loh, Bu ya. Yang tadinya nggak kepikir, ketika sholat kepikir, seperti itu. Monggo, Bu ya. Terima kasih. Iya, iya. Kalau sholatnya dengan akal, pasti banyak pikiran. Maka niat di awal itu penting sekali. Ketika kita niat, itu adalah prakondisi paling puncak. Jadi sholat sunat, sebelum sholat sunat kita wudhu, atau sebagian orang mandi. Jadi wudhu, mandi, sholat sunat, doa antara azan dan iqamat, itu adalah prakondisi. Puncaknya nanti ada pada niat. Niat ini boleh dilafazkan, boleh tidak dilafazkan. Yang penting ada pemantapan hati di hadapan Allah. Nah, jika niatnya baru masih pakai khayalan dan hafalan, nanti ya sholatnya berat. Kenapa kita sholat itu berat? Karena sholatnya pakai hafalan dan pikiran. Setiap kali sholat, tambah banyak yang dipikirkan. Itulah kenapa sholat itu kayak jadi beban. Karena setiap kali sholat banyak yang dipikirkan. Benar ya? Coba kalau sholat, jangan lagi pakai akal pikiran semata, tapi pakai akal yang lebih besar, yaitu akalnya kolbu, atau akalnya ruh, ya kalau mau pasti pakai akal ya. Nah, dengan kolbu, maka kita mengingat kebaikan-kebaikannya, keindahan-keindahannya, memaknai apa yang kita baca. Kalau dengan ruh, kita sudah merasa di hadapannya. Dan itu saya nggak bisa memberikan caranya cuma dengan kajian online ya, karena rasa ini kan nggak bisa ditularkan. Rasa ini anugerah dari Allah. Kalau Allah lagi kasih ya dapat, lagi nggak dikasih nggak dapat. Nah, kalau dikasih dapat, nggak dikasih nggak dapat. Nah, ini disebut ahwal. Namun ada orang-orang yang dia setiap sholat dia sudah merasakan itu, karena dia tahu kunci-kuncian masuk ke pintu ruh. Nah, inilah kuncinya tadi, yaitu tobat ruh, tobat kolbu. Kalau bisa tobatnya berlevel, tobat fisik, tobat kolbu, sampai kepada ruh. Ruh kan sebenarnya tidak ada dosanya, tapi ruh itu tetap merasa berdosa. Ini yang dikatakan dalam ungkapan ulama-ulama ahli zikir, wujuduka dzanbun la yuqasu alaih. Wujudmu itu sebenarnya sudah dosa, gitu. Karena kamu merasa dirimu wujud di hadapan Allah. Allah itu nggak suka kalau ada orang merasa ada selainnya. Itulah makna la ilaha illallah yang sebenarnya.